uh, division who handle it insurance partner. Oh, I see. Okay. Well, yeah. That is why you got really busy today. But break a leg. Semoga. Tapi udah selesai hari ini semua ya, Bro Antis. Baru sebenarnya belum sih, saya pulang duluan. I go first. I just want to join this class. I see. Okay. Luar biasa di tengah kesibukan, tapi masih meluangkan ya waktunya untuk join. Di sana Sorry juga bro, udah, ya Bro uh, Antis, what is it? I'm smoking. It's alright. Actually, we've got lots of kids. I thought that Okay. it's gonna be, Uh, ya mungkin. Maybe I stop video Mhm. ya, right? Okay. Okay. That's alright. Ya, teman-teman juga yang lain yang udah bergabung, selamat datang semuanya. Di sana udah ada Bro Herman. Hello, good evening, Bro Herman. Halo, Bro Suaranya kayak Herman. orang radio gitu loh yang serunya tuh. Iya Iya, kan? suaranya kayak Selamat radio gitu. datang. Selamat datang, bener. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung kembali di pertemuan kita malam ini. Hohoi. Oke, semuanya teman-teman, ini adalah malam ketiga buat kita. And we've got another basic things that we will be discussing. Ada hal-hal dasar lainnya yang bakal kita bahas untuk malam hari ini. Dan kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya. Langsung aja masuk ke slideshow. Tapi ini masih agak gelap ya. Banyak yang off cam, mungkin bisa kali kameranya dinyalakan. 3, 2, 1, pria wanita tunjukkan pesonamu. Jeng. Weh. Jeng. Alright. Ini mana nih yang lain? Oke. Nah, gini kan kelihatan gitu. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke topik pembahasan kita malam hari ini. Where basically we've got quite interesting topic to talk about. Karena malam hari ini kita akan bahas tentang numbers. Nah, teman-teman di sini judul pembahasannya numbers kira-kira artinya apa sih teman-teman? Nomor angka. Angka. Alright, angka atau nomor ya Angka. sama aja. Nomor. Oke, bicara soal nomor, teman-teman hari ini nomor berapa yang keluar? Nomor 1. Oke, Singapura atau Hong Kong atau Australia nih? Zimbabwe. Australia. Wah, pada nyambung. Ini Pak Polisi, pemain semua Pak. Hah? Ini Pak, lah, saya juga ya berarti. Naon atos? Boleh ya. Sunda. Aku hilang. Kok hilang hostnya? Loh, mana bro alnya? Hilang Bro orangnya. alnya bro. Masnya kabur tadi. Bro, where are you? Di ghosting dulu. Like dari sana. Anggap kali kayaknya dia. Nah, Sinyalnya nggak nah. Bisa bahaya, Teh. Wah, ini Aibin tawang. Where are you all? Hai. Penggantinya Pak Husni. Silakan Pak Husni dimulai. Pak Husni. Pak Husni, please. Silakan Ibu Virgo Story. Iya. Kayaknya materi. Itu kayaknya Pak Husni. Mesak yang jadi host sekarang tak lihat. Di ghosting Bro Al. Pak Diki mau mulai katanya. Iya, Bro, Alpha sakit perut. Kakak gurunya kemana nih? Bro Al lagi ke belakang dulu. Bisa aja. Hi, hello guys. I'm sorry we were disconnected for a moment. Sorry banget teman-teman, tiba-tiba laptopnya langsung mati ke restart. Gojo. Where are you, bro Al? Mana? I'm here. I'm right here. Oke. Sorry Nggak banget kelihatan. teman-teman.
Saya. Oke, teman-teman untuk hari ini kita akan bahas tentang angka ya, dan di sini teman-teman bisa lihat untuk today's goal-nya. Today's goal-nya adalah to be able to use numbers and simple calculus in English for daily speaking. Yang artinya apa teman-teman? Mampu Mampu menggunakan nomor atau angka dalam bahasa Inggris dan untuk matematika yang sederhana dalam bahasa Inggris dan menggunakan nomor ya percakapan sehari-hari. dalam menggunakan Mampu menggunakan nomor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan Harus in English. sehari-hari. That's right, agar kita mampu berbicara tentang angka, menggunakan angka dan hitung-hitungan sederhana dalam bahasa Inggris kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada beberapa pertanyaan juga. Seperti biasa saya pengen ngajak beberapa teman-teman untuk baca dulu ya, ngecek cara baca, latihan baca dulu. Teman kita masuk ke topik pembahasannya. Boleh minta tolong Bro FH, boleh dibacakan Bro FH? Halo, siap. Oke, silakan. Halo, Bro. Halo. Bro Al. Ya, Halo, good silakan evening. Good evening. Silakan dibacakan, brother. Oke. Chit chat topik. What is your favorite number? Why do you like it? What date do you may remember often? Is that something special? Okay. Do you believe that number bring luck? Why or why not? Okay. Vice versa. Vice Do you versa. believe in unlikely number? Why or Okay. why not? All right, sounds great. Thank you, Bro FH. FH, Thank you. what does it stand for? FH itu kepanjangan dari apa sih, Bro? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Yes. Beneran. Enggak. Fadil. Oh, Fadil. Yes, Fadil. I see. Fadil Hisham. Oh, Fadil Hisham. Alright. Thank you, Bro, untuk membacakan buat kita. Di sana Thank kita you. coba dengar suara dari sisternya juga ya. Di sana ada si Salma Lia Putri. Boleh dibacakan si Salma. Salma, salam manggil. Okay. Silakan si Salma Lia Putri. What is your favorite number? Okay. Why do you like it? Okay. What date do you remember often? Is that something special? Do you believe that numbers bring luck? Why or why not? Vice versa. Do you believe in unluck numbers? Why or why not? Oke, thank you si Salma untuk membacakan buat kita ya. Di sini teman-teman kita lihat ada beberapa hal yang teman-teman bisa terapkan untuk biar cara pelafalannya biar lebih mantap ya teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman ketemu sama huruf T di antara dua bunyi vokal, teman-teman di sini ada vokal, teman-teman langsung aja nyambung. Jangan dipenggal what is, no, langsung aja nyambung pakai soft D. What is? Dan is ini dibaca pakai Z ya teman-teman. What is? What is your favorite number? Nah, untuk selanjutnya bunyi K, pelafalan bunyi K dalam bahasa Inggris teman-teman dilafalkan dengan diletupkan. Like. Why do you like? Nah, jadi K-nya diletupkan. Like sama it langsung aja nyambung. Like it. Why do you like it? What date do you remember? Nah, kalau ada suatu kata berakhiran bunyi konsonan, ketemu sama vokal langsung nyambung aja juga. Kayak tanpa spasi gitu ya. What date do you remember often? Is it that something special? Kemudian selanjutnya, do you believe that numbers, pakai Z di akhir. Numbers bring luck. Lagi-lagi K-nya diletupkan. Why or why not? Do you believe that numbers bring luck? Why or why not? Vice versa. Do you believe in? Believe sama in langsung aja nyambung. Believe in. Do you believe in unlucky numbers? Pakai Z. Why or why not? Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman cara bacanya. Sekarang teman-teman coba teman-teman baca, mikrofon dinyalakan, suara dilantangkan, artikulasi dijelaskan. 1, 2, 3, go. What is your What is your favorite number? What is your favorite number? Do you like it? Something special? Believe Why not? Do you believe
you believe in unlucky numbers? Why not? Numbers. Why not? Do you believe in lucky numbers? Why or why not? What is your favorite number? Okay, nice, nice. Why? Alright, alright. Nah, teman-teman, untuk cara bacanya masih ini ya, ada beberapa. Ingat teman-teman, jangan dibaca panjang semua, jangan dibaca semuanya 2 harokat. What is your favorite number? No, langsung make it as natural as possible. What is your favorite number? Why do you like it? What date do you remember often? Is that something special? Do you believe that numbers bring luck? Why or why not? Vice versa. Do you believe in unlucky numbers? Why or why not? Oke, sekarang coba mikrofon dinyalakan lagi, dibaca cepat teman-teman, jangan dibaca panjang, artikulasi lebih jelas. 1, 2, 3, go. What is your favorite number? Favorite number. Why you like it? That do you remember? What do you Special. remember? Believe this number brings luck. Something special? Why not? Believe that numbers Do you believe in unlucky numbers? Why Or why not? why not? Or why not? Oke, why or why not? You guys sound much better now. Sekarang teman-teman kita coba lihat dari makna setiap pertanyaannya. Yang pertama ada what is your favorite number? Artinya ya? Nomor berapa favoritmu? Angka favorit. Oke, apa sih angka favorit kamu? Why do you like it? Artinya? Kenapa kamu menyukai? Kenapa kamu suka? Kenapa Kenapa kamu menyukainya? Kenapa kamu menyukai? Oke, kenapa suka? Bener, nice. Nanti misalnya teman-teman kasih alasannya. Misalnya anggaplah saya, apa sih angka favoritmu? Terus nanti saya jawab kayak, oh angka favorit saya itu 69 gitu ya. 69. Karena lambang Cancer. Nah, jadi kayak Cancer gitu. Yes, something like that. Oke, next selanjutnya teman-teman ada what day do you remember often? Artinya? Tanggal berapa yang sering kamu ingat? Apakah itu spesial? Oke. Alright, next do you believe that numbers bring luck? Artinya? Apakah kamu percaya nomor itu Nomor itu memberikan keberuntungan. Enggak, nomor keberuntungan itu. Apakah teman-teman percaya kalau angka membawa keberuntungan? Kenapa iya atau kenapa enggak? Vice versa, do you believe in unlucky numbers? Artinya? Sebaliknya. Apakah kamu percaya nomornya tidak beruntung? Percayai angka Sial. Oke. Apakah teman-teman percaya sama angka sial? Sebaliknya gitu ya. Oke, saya pengen ngajak beberapa teman-teman di sini. Ada yang berani nggak diajak ngobrol? Boleh gunakan feature raise your hand ya. Nyalakan kamera dan kita coba ngobrol. Ada yang berani? Gunakan feature raise your hand-nya yang ada di bawah. Angkat tangan gitu ya teman-teman. Ada. Silakan. Nggak ada? Oke. Nah, di sana udah ada si Shofi. Hello, good evening, si Sophie. Evening, Bro Al. Okay, how's life today? It's a little bit hectic. Oh, it's a little bit hectic. All right. So, si Shofi, we've got a topic to talk about number. What's your favorite number? My favorite number is 8. Why do you like 8? I like it because it's like nothing ends. Never end. Infinity. It looks like infinity. Yeah. I see. So, talking about the next question, we've got the next question. What date do you remember often, sister? It's in first date in a month, like Okay. yes, like that. Why? That's not something special because I got money. Oh, tanggal No, it's gajian. special. I see. All right, moving on to quite superstitious question. Do you believe that numbers bring luck? I don't believe it because I just not believe it. I see. Does it mean that you don't believe in unlucky numbers? Yeah, I don't believe in both I see. question. Okay, thank you, Sis Shofi, for answering these few questions.
Ya, selanjutnya kita lihat di sana juga udah ada Sis Elva. Hello, good evening, Sis Elva. Hello, good evening. Is my voice Alright, audible? you sound crystal clear. Okay, Thank you. as you can see, we've got a few questions right here. Sis Elva, what's your favorite Yes, number? my favorite number is 1. Okay, why do you like 1? Yes, Why do you like 1? it's my birthday. Oh, wow, tomorrow will be your birthday. No, not the first August. Oh, okay, I see. So, moving on to the next question. What date do you remember often? Um, it's my birthday, of course, my family and my close friends' birthday. Ah, I see. Next time you probably also need to remember my birthday. No, 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 I'm kidding. Oh, Okay. maybe. All right. Okay, so moving on to the next question. Do you believe that numbers bring luck? No, Oh, I why believe not? that luck can come in every way, every number. Ooh. Ooh. So it means that you don't believe in unlucky numbers either. Exactly. I see. For the Okay. same reason, of course. All right. Thank you, Sis Elva, for answering these few questions. Thank Wah, you. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan pertanyaan serandom ini juga ya. Misalnya untuk berkenalan kayak kemarin kan udah berkenalan ada beberapa pertanyaan, tapi teman-teman masih pengen ngobrol gitu. Ya teman-teman bisa ajukan pertanyaan serandom kayak gini. Kamu suka angka berapa sih? Hah? Suka angka 1? Sama sih. Aku juga suka angka 1. Suka jadi satu-satunya. Waduh. Angka yang berapa yang kamu benci? Oh, angka 2 karena nggak suka diduain. Boleh. Teman-teman bisa pakai pertanyaan-pertanyaan serandom ini. Tapi di sini teman-teman ada pertanyaan yang superstitious ya. Superstitious, teman-teman pernah dengar istilah superstitious? Apa sih superstitious itu? Ada yang tahu nggak artinya superstitious? I don't know. Oke, yang tahu mungkin ada? Apa sih superstitious, teman-teman? Super. Tahayul. Tahayul, that is right. Nah, jadi teman-teman, tahayul. Jadi ini pertanyaan yang tahayul ya. Beberapa orang percaya, beberapa orang enggak. Ya sebenarnya untuk tahayul-tahayul itu banyak banget berkembang di Indonesia. Misalnya yang paling populer, teman-teman percaya nggak kalau kita naburin ular ke garam, rumahnya lari? Kebalik. Naburin garam ke garam ke ular. Ularnya kali. Naburin garam ke ular. Naburi. Garam ke tanah buat Naburin garam, ularnya lari. Oh, cek hodam memang. Oke, ya kurang lebih seperti Ularnya itulah ya keasinan sih teman-teman. itu. Banyak Hodam. banget tahayul-tahayul yang berkembang. Oke, sekarang kita bakal masuk ke tajuk topik pembahasan utama, main topic discussion. Di sini teman-teman kita lihat ada angka, pembahasan tentang angka. Nanti berdasarkan fungsinya, angka kita bagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang disebut dengan cardinal numbers dan ada yang disebut dengan ordinal numbers. Sebelum kita masuk lebih detail tentang intinya, fungsinya, saya pengen dengar cara bacanya dulu. Walaupun ini simple ya teman-teman, tapi pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Bro Yaksa, boleh dibacakan nggak cardinal numbers-nya, Bro Yaksa? Aku Buat apa nih? dong. Oke, silakan Bro Yaksa. Cardinal numbers. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 50, 55, 100, 1,000, 100,000, 1 million, 1 billion. Oke, thank you Bro Yaksa untuk membacakan. Ini Sisi Nata, silakan ordinal numbers-nya. Aku dong. Silakan Sisi Nata. Okay. Ordinal numbers is first, second, third, fourth, fifth, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 100.
Oke, thank you si Sinata dan Bro Yaksa udah membaca buat kita ya. Jadi teman-teman ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat ya. Ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita pelajari di sini teman-teman. Yang pertama ada angka 3. 3 dalam cardinal numbers. Gimana cara bacanya Bro Diki? 3 dalam cardinal numbers. Gimana cara bacanya Bro Diki? Three. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya pohon Bro Diki. Tree. Oke. Kalau 3 Three. pohon? Three. Oke, Bro Husni, gimana cara bacanya 3 Bro Husni? Three. Kalau pohon? Three. 3? Three. Oke, Sis Virgo Story, cara bacanya 3 gimana Sis Virgo? Cara bacanya, mikrofonnya jangan lupa dinyalakan. Sis Virgo, cara bacanya 3 gimana sih untuk 3 ini? 1, 2, 3. Kalau pohon? 3? Pohon? Oke, Sister Zahra, cara bacanya gimana sih Zahra? 3. Three. Mikrofonnya Sis Zahra. 3 cara bacanya gimana sih Sis Zahra? Three. Kalau Three. pohon? Three. Bro Rizwin, 3 gimana cara bacanya? Three. Pohon. C. Oke, nah teman-teman di sini ada hal yang menarik bisa kita bahas ya. Cara baca 3 ini apa emang sama atau beda teman-teman menurut teman-teman? Beda. Oke, kalau beda Beda. perbedaannya di mana? Kalau 3 itu seperti lafaz One, two, three. three. Oke. Kalau pohon three. Kalau pohon tree. Kalau 3 three. Kalau pohon tree. Oke, alright. Nah, teman-teman sebenarnya benar, teman-teman ada perbedaan ya, perbedaannya dari pelafalan. Kalau 3 itu nanti teman-teman ada bunyi TH dalam bahasa Inggris itu tiap bunyi TH nanti teman-teman pelafalannya cara bacanya ujung lidahnya digigit ya. Jangan tanya ujung lidah siapa, ujung lidah biawak. Wah. Pernah nggak sih teman-teman kepikiran kayak gabut pengen gigit ujung lidah biawak? Enggak mungkin. Enggak ada Oke, bro. enggak ada. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk TH nanti dalam fonetik simbol itu bunyinya seperti ini ya. Bentuknya kayak telur Pokemon, teman-teman. Untuk telur Pokemon itu nanti cara bacanya itu ujung lidahnya digigit. Nah, jadi benar kata Bro Husni tadi kayak kita mau bilang huruf tha dalam bahasa Arab. Nah, ujung lidahnya digigit. Jadi cara bacanya adalah three. Teman-teman, ujung lidahnya keluar, digigit ujung lidahnya keluar, terus udara dikeluarkan. Kayak teman-teman mau mendesis gitu ya. Three. Three. Ujung lidahnya keluar. Keluarin Three. lagi, Sis Anggi, keluarin lagi ujung lidahnya. Three. Lebih keluar lagi. Three. Mau keluarin sendiri atau saya keluarin? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ujung lidahnya digigit. Sementara untuk yang pohon itu nanti teman-teman diletupkan aja pelafalannya. Kayak three. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Yang satu mendesis, three. Yang satu meletup, three. Ada three, ada three. Three. Nah, jadi beda gitu ya. Sekarang coba teman-teman tebak. Teman-teman tebak, saya bilang 3 atau pohon. Perhatikan, dengarkan suaranya. Three. 3. Tiga atau pohon? Pohon. Tiga. Atau pohon? Pohon. Oke. Yang jawab pohon. Ulangi Kak. Teman-teman yang jawab pohon. Oke, teman-teman yang Replay jawab. dong. Ya, saya ulangi ya. Teman-teman fokus, 3 atau pohon dengarkan baik-baik. 3 atau pohon. Three. Pohon. 3 atau pohon. Lidahnya nggak digigit ujungnya. 3 atau pohon. Pohon. Pohon.
Yakin? 3 atau pohon? Pohon. Tiga. Oke, yang jawab 3 tunda dulu masuk PNS-nya ya tahun depan teman-teman. Oke, karena tadi pohon. Sekarang coba lebih fokus ke suaranya. Mungkin karena kelihat bentuk mulut ya. 3 atau pohon? Ayo, 3 atau pohon? Gak kedengeran. Oh, belum. Sabar. 3 atau pohon? Fokus ke suara. 3. 3. Oke, benar. 3 ya. Terakhir. 3 atau pohon lebih fokus. 3. Tiga. Tiga atau pohon? Oke. Yang jawab pohon, kembalilah ke jalan yang benar ya, teman-teman. Karena tadi 3. Oke, jadi itu perbedaan antara 3 dan pohon. Ada juga nanti teman-teman cara pelafalan 6. Kalau 6 cara bacanya gimana? Right. Kalau teman-teman bilang sick, itu nanti artinya apa? Sakit. Nah, jadi beda ya. Selanjutnya teman-teman juga bedakan cara bacanya 8. Gimana cara bacanya 8? Oke. Nah, teman-teman di sini GH-nya teman-teman gak usah baca, langsung aja dibaca 8. Nah, jadi teman-teman bayangkan GH-nya itu nggak ada ya, 8. Nah, kalau teman-teman bilang egg itu nanti artinya apa? Kalau egg? Telur. Nah, jadi itu perbedaan dari beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Karena ini penting banget untuk pelafalannya nanti untuk membedakan cardinal dan ordinal numbers. Untuk cardinal numbers yang 1, 2, 3 itu udah jelas beda ya teman-teman. Untuk cardinal ada 1, 2, 3. Sementara di ordinal jadi first, second, third. Itu beda banget. Nah, kemudian untuk yang angka-angka selanjutnya yang menjadi pembeda ya hanya bunyi TH-nya aja. Misalnya di sini untuk cardinal cara bacanya biasa 4. Tapi ketika ordinal ada TH-nya, ujung lidahnya digigit aja. 4th. Ada 5 jadi 5th. Ada 10 berarti di sini cara bacanya ujung lidah digigit. Jadinya 10. Oke, 10th. Ada kedengaran desisannya ya teman-teman. 10th. 10th. Nice. Kalau di sini ada 11 berarti di sini cara bacanya 11. Oke, di sini 12 berarti di sini cara bacanya 12. Oke, di sini 13 berarti di sini 13. Oke, di sini 20 berarti di sini cara bacanya 20. Oke, nggak dibaca 20 teman-teman. Untuk cara bacanya nanti pakai year. 20th. Oh, 20th. Nah, berarti kalau teman-teman 30 ke 30 cara bacanya gimana? Oke, good. 30th. Kalau ke 40 berarti. Oke, ke 50 berarti cara bacanya. 50th. Oke, 50th. Ke 60 berarti cara bacanya. 60th. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara bacanya. Nah, jadi bedakan untuk pelafalan bunyi TH itu ujung lidahnya digigit aja. Itu dari pelafalan. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Apa perbedaan cardinal dan ordinal number based on its function? Berdasarkan fungsinya, teman-teman nanti cardinal numbers kita gunakan untuk menyatakan jumlah. Sementara ordinal numbers di sini kita gunakan untuk menyatakan urutan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti kalau teman-teman mau bilang 2 rumah. 2-nya di sini teman-teman pakai cardinal atau ordinal? 2 rumah. Cardinal. Cardinal, that's right. Berarti bahasa Inggrisnya 2 rumah. Two houses. Two Okay. Two house atau two houses? Kenapa tambah S? Kenapa ditambahkan S? Jamak. Banyak lebih dari satu. Karena dia jamak ya.
Kalau teman-teman mau bilang rumah kedua, berarti pakainya kardinal atau Second. ordinal? Oke, berarti bahasa Inggrisnya rumah kedua. Second house. Second house. The second Second house. house. That's right. Nah, The second house. kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perbedaannya. Sekarang kita fokus ke pelafalan, cara melafalkan angka-angka kardinal ya teman-teman. Karena nanti kalau kita sudah paham cara melafalkan angka kardinal, ordinal jadi jauh lebih mudah. Anggaplah teman-teman mau bilang bahasa Inggrisnya 50. 50. 50. Oke, 50. Kalau 55 berarti cara bacanya? 55. Oke, bahasa Inggrisnya 500. 500. Oke, kalau berarti 555 cara bacanya? 55. Oke, kalau bahasa Inggrisnya 5.000. 5,000. Oke, 5,000. That's right. Berarti 5.555. 555. Oke, 5,555. Anggaplah teman-teman mau bilang 50.000 cara bacanya? 50,000. Oke, 50,000 atau 50,000? 50,000. Oke, 50,000. That's right. Berarti 55.555 cara bacanya? 50,000. Oke, 500.000 cara bacanya? 500,000. 500,000. Oke, 500,000. Berarti 555.555 cara bacanya? 500,000. 500,000. Oke, 555,555. 5 juta bahasa Inggrisnya. 5 Million. 5.555.555 cara bacanya. 500,000. Oke, alright. Kalau keroyokan bisa lah ya, nyaring ya kalau keroyokan. Oke. Coba satu-satu. Keroyokan boleh lah ya, bisa semua. Coba Sister Cynthia Aulia. Selain si Cynthia Aulia dilarang menjawab, masih nekat menjawab, kita cabut ruhnya. Si Cynthia Aulia, silakan dibacakan. 5.555.555. Cara bacanya gimana si Cynthia Aulia? 5 juta. Aduh. 5 million. 500,000. Tetot. Oke. Sister Cindy, gimana cara bacanya si Cindy? 5.555.555. Si Cindy, mikrofon dinyalakan. Coba dibaca. Oke. 500,000. Tetot. Oh, salah. Oke. Oh, iya. Bro Diki, gimana cara bacanya Bro Diki? Mikrofon dinyalakan. 5,500,000. Tetot. Oke. Bro Andis, gimana cara bacanya Bro Andis? 5,555,555.
55. Oke, itu dia dijawab dengan lugas tanpa keraguan-raguan. Akhirnya seorang membawa kebenaran dari langit, wahyunya diturunkan ke bumi, berkepak-kepak sayapnya menuju ke bumi. Bro Andis nih bos, senggol dong. Papale, papale, papale. Oke, nah jadi teman-teman untuk cara bacanya, teman-teman sesuaikan aja. Indonesianya gimana di Inggrisin. 5, bahasa Inggrisnya 5, juta, million, 5 juta, 5 million, 5, 5, ratus, 100, 500, 500, 5 juta 500, 5 million 500, 55, 55, 5 million 555, dan jangan lupa teman-teman di sini ada thousand. 5.555.000, kemudian lanjut lagi 555. Seperti itu aja. Gimana? Mudah bukan? Bukan. Reply please, Bro Oke, jadi teman-teman sesuaikan aja Indonesianya gimana di Inggrisin ya guys. Jadi kalau teman-teman sebutkan bahasa Indonesia itu kayak gimana di Inggrisin aja. 5.555.555 jadinya 5.555.555. Seperti itu aja. Untuk penerapan dalam penyebutan angka ordinal kurang lebih sama ya teman-teman. Teman-teman nanti menggunakan angka kardinal aja, tapi yang berbeda nanti di digit akhirnya. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat di sini ke-21. Untuk 20-nya dia masih menggunakan angka kardinal. Nah, salah, belok. Nah, sini. Nah, dia masih pakai angka 20, 20. Tapi digit akhirnya 1 teman-teman pakai first. Berarti ke-21, the 21st. Berarti kalau teman-teman mau bilang dalam angka ordinal ke-221, berarti cara bacanya gimana? The 121st. Oke, the 221st. That's right. Misalnya teman-teman mau bilang ke 1673, berarti cara bacanya 100. The 1673. Oke, 1673rd. Anggaplah teman-teman mau bilang ke 2222, berarti cara bacanya 200. 222nd. Oke, 2222nd. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik ya. Bedakan 2000 sama 200. 1000 itu 1000, 100 itu 100. Jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita lihat di sini keterangan lebih lanjut tentang penggunaan angka kardinal dan ordinal. Sebenarnya udah kita terangkan di awal. Kardinal kita gunakan untuk menyatakan jumlah, sementara ordinal kita gunakan untuk menyatakan urutan. Nah, berarti kalau teman-teman mau bilang, saya kelas 1 SD. Satunya di sini teman-teman pakai kardinal atau ordinal? Cardinal. Tetot. Ordinal. Ordinal, pakainya ordinal ya teman-teman. Berarti saya kelas 1 SD, bahasa Inggrisnya adalah I am in the first grade. Okay. Elementary school. Elementary school, that's right. I'm in the first grade elementary school. Nah, kalau teman-teman mau bilang saya kelas 2 SMP, berarti I am in the second grade. Junior high school. Oke, junior high school. Saya kelas 3 SMA. I am in the Senior high school. Oke, I'm in the third grade senior high school. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaannya. Selanjutnya, angka ordinal ini teman-teman kita gunakan juga untuk menyatakan lantai sebuah bangunan ya. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini. Our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai 3. Berarti kalau teman-teman mau bilang toiletnya berada di lantai 1333.
Berarti gimana tuh cara bacanya? Kebelet dah. 1000. The toilet The toilet is on the 1333 floor. 1333 Okay, 1333. Oke, misalnya teman-teman mau bilang kantinnya berada di lantai 2222. Berarti cara bacanya? The Canteen canteen is on the on the 2000 22nd floor. 22nd 22nd floor. floor. Oke. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja. Jadi teman-teman menggunakan angka ordinal. Selanjutnya untuk angka ordinal, teman-teman menggunakan angka ordinal untuk berbicara tentang tanggal. Jadi untuk menyebutkan tanggal, teman-teman nanti pakainya angka ordinal ya. Dan nanti untuk cara penyebutan tanggal ada dua cara, ada British dan American. Nah, untuk British, teman-teman yang teman-teman sebutkan nanti adalah tanggalnya dulu, baru bulannya. Dari tanggal dan bulan, teman-teman pisahkan pakai off. Nah, jadi ada pemisahnya ya, tanggal dan bulan dipisahkan pakai off. Contohnya di sini, their Independence Day is on the 4th of July. Kalau teman-teman mau bilang, anggaplah teman-teman mau bilang, hari ini tanggal 1 Januari, berarti bahasa Inggrisnya. Today Today is the first of January. Okay, the first of January. January. Anggaplah teman-teman mau bilang hari ini tanggal 2 Februari. Berarti cara bacanya? Today is the 2nd of February. Okay, the 2nd of February. Hari ini tanggal 3 Maret. Today is the is 3rd the 3rd of March. Okay, today is the 3rd of March. Hari ini tanggal 21 April. is the 4th of April. Okay, 21st of April. Nice. Hari ini tanggal 22 Jun. Today is the 22nd of June. Okay, sorry, today is the 22nd of June. Kurang lebih seperti itu aja. Nah, teman-teman untuk selanjutnya, untuk yang American, nanti teman-teman balik ya. Kalau American itu bulannya dulu, baru tanggalnya. Dan tanggalnya teman-teman masih sebutkan menggunakan angka ordinal. Contoh di sini, today is March 7th. Nah, untuk tanggalnya dia masih menggunakan angka ordinal. Berarti kalau teman-teman mau pakai American, hari ini tanggal 1 Januari, cara bacanya berarti? Today is January 1st. Today is January 1st. Okay, today is January 1st. Nice. Hari ini tanggal 2 Februari. Today is February 2nd. Okay, today is February 2nd. Hari ini tanggal 3 Maret. Today is March. Okay, today is March 3rd. Nah, hari ini tanggal 21 April. Today is April 21st. Okay, 21 atau 21st? 21st, that's right. Pakai angka ordinal. Ingat. Nah, jadi teman-teman, kalau bisa dibilang American atau British, teman-teman lebih milih mazhab yang mana? Amerika. Oh, American. Australia ada bedanya nggak? Australia nanti dia ikut American ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Eropa ada ini enggak? Beda enggak? Enggak. Untuk kiblatnya hanya dua ya, teman-teman, British dan American. Oh, iya. Jadi bahasa Inggris itu standarnya cuma dua, British dan American. Mereka punya standarisasi. Kalau American itu mereka punya TOEFL. Kalau British mereka punya IELTS. Nah, jadi kita semuanya kiblatnya itu adalah British dan American. Mau di Eropa, mau di Zimbabwe, di India, di Mars, itu antara dua ini aja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita menggunakan angka ordinal ketika berbicara tentang urutan ya. Contoh di sini, this is the first time it has happened. I'm the second child in my family. Saya adalah anak kedua. Berarti kalau teman-teman mau bilang, kamu adalah cinta pertamaku, bahasa Inggrisnya gimana?
You are my First, my love. all my first love. My first love. Kalau gini aja lancar, nggak mikir itu ya kayak lancar banget gitu rasanya kayak ya nggak sepersekian gitu langsung belum selesai saya baca pertanyaan langsung Anak zaman my sekarang, first bro. Anak zaman sekarang love. Ya sulit. ampun. Ya Ya ampun. ampun. Oke, berarti kalau teman-teman mau bilang kamu adalah musuhku ke 1672, berarti gimana tuh? You are my You are my enemy. enemy. Yang gimana ya? 20 Oke, you are my, jadi my-nya dulu, teman-teman sama kayak my first love, my-nya dulu, kemudian angkanya baru apanya. You are my 1672nd enemy. Oh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk cara penyebutannya. Kemudian teman-teman kita gunakan angka ordinal juga ketika berbicara tentang abad. Nah, contohnya di sini Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir pada abad ke-16. Nah, untuk selanjutnya penggunaan angka kardinal dan ordinal ini teman-teman kita gunakan untuk berbicara tentang pecahan ya. Untuk pecahan nanti teman-teman misalnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Teman-teman lebih suka bukan? Teman-teman yang di atas ini cara bacanya gimana? Apa sih disebutnya penyebut atau pembilang untuk yang di atas? Pembilang. Oke, yang di atas nanti teman-teman sebutkan angkanya itu menggunakan angka kardinal. Sementara yang di bawah teman-teman nanti teman-teman sebutkan menggunakan angka ordinal ya. Jadi kalau teman-teman ketemu pecahan seperti ini jangan dibaca 2/3, no. Tapi cara bacanya langsung aja 2 dalam kardinal itu 2, 3 dalam ordinal itu third. Nah, karena 2 lebih dari 1 nanti di ordinalnya teman-teman tambahkan S. Thirds. Nah, jadi 2/3 bukan 2/3 tapi 2/3. Kurang lebih seperti itu aja. Nanti anggaplah teman-teman mau bilang 7/8. Cara bacanya berarti 7/8. Oke, 7/8. Nice. Teman-teman mau bilang 6/9 berarti 9. Oke, 6 months. Nice. Anggaplah teman-teman mau bilang 4/9 berarti 4 Oke, 4 nines. Nice, kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman ada pengecualian ya. Di sini ada pengecualian. Untuk per 2 dan per 4, nanti per 2 teman-teman nggak pakai second. Per 4 teman-teman juga nggak pakai fourth. Nanti teman-teman untuk per 2 teman-teman pakai half. Nah, contohnya di sini. L-nya nggak usah dibaca, langsung aja dibaca half. Untuk per 4 teman-teman nanti baca pakai quarter. Quarter. Nah, berarti anggaplah teman-teman mau bilang 8/4. Cara bacanya berarti 8 halves. 8 quarter. 8 quarter. That's right. Cara bacanya adalah 8 quarter. Pakai S enggak, teman-teman? Pakai S enggak? Enggak. Nah, pakai ya teman-teman karena 8. 8 itu lebih dari 1. Nah, jadi teman-teman pakai S. 8 quarters. Anggaplah teman-teman mau bilang 6/2. Berarti cara bacanya 6 Oke, pakai S enggak? pakai Pakai ya teman-teman. 6 halves. Oke. Karena 6 lebih dari 1. Anggap lagi teman-teman mau bilang 7/4. Berarti cara bacanya 7 Quarter. Oke, 7 quarters. Pakai S enggak? Pakai ya teman-teman. Nah, kurang lebih 3/4 kok pakai juga ya. Kan nggak sama. kurang lebih seperti itu. 7 quarters. Pokoknya kalau di atas ini lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4 lebih dari 1, dalam bahasa Inggris kan kalau jamak lebih dari 1 itu teman-teman tambahkan S ya. Makanya di sini teman-teman tambahkan S di pembilangnya. Penyebutnya, sorry. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk penerapannya, anggaplah teman-teman penerapannya dalam kalimat. Teman-teman mau bilang 1/3, berarti cara bacanya 1 Oke, 1/3. Anggaplah teman-teman mau bilang wanita. Wanita bahasa Inggrisnya Woman. woman kalau 1, kalau lebih dari 1
Woman. Women. Women. Women, that's right. Kita bacanya adalah women. Anggaplah teman-teman mau bilang di Indonesia bahasa Inggrisnya. In Indonesia. In Indonesia. Nah, berarti kalau teman-teman mau bilang sepertiga wanita di Indonesia egois bahasa Inggrisnya. 1/3 women Woman Indonesia. Selfish. 1/3 women in Indonesian selfish. 1/3 women in Indonesia. Selfish. Women in Indonesia. Pakainya is atau are? Oke, kenapa pakai are? Karena dia lebih dari satu. Lebih dari Dia satu. lebih dari satu. Nah, 1/3 women in Indonesia are selfish. Berarti kalau teman-teman mau bilang sepertiga pria di Indonesia baik, ganteng, dan setia, gimana tuh? 1/3 It's impossible. Indonesia In Indonesia, kindly, halu. handsome, and loyal. Handsome and loyal. Halu. no wait Me, Thank you. Karena di sepertiga itu ada saya ya, teman-teman. Oh. Oke. Halu. kalau Oke. baca tensi itu gimana? mutakhir Ini juga. Gimana, Bro Genta? Kardinal juga. Gimana? Kalau baca tensimeter itu kan misalnya 100/70 itu bawahnya juga Iya, pakai Kardinal. itu. Sesuaikan aja tadi, brother. Sesuaikan aja tadi. Pernya itu nanti pakai gitu. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penggunaannya. Nah, Bro Al, ya, Bro Husni. sebentar Bro Al, boleh nanya? Mhm. Boleh nanya Bro Al? Boleh. Untuk itu how to say cardinal number. Itu Aha. boleh nggak sih dikasih n, misalkan 550. Oke. Misalkan 550, misalkan 550, boleh nggak? Boleh, teman-teman. Untuk peletakan N dalam penyebutan angka, ini bagus banget pertanyaannya. Kita berikan 2 juta rupiah buat Bro Husni. Dipotong pajak 2.500.000. Berarti Bro Husni utang 500.000 ya. Utang 500.000. Oke, jadi teman-teman untuk peletakan N, kapan kita pakai N? Sebenarnya untuk N ini teman-teman boleh disebutkan, boleh enggak ya, sunnah muakkad hukumnya. Nah, kapan kita meletakkan N? N ini teman-teman kita letakkan untuk membedakan angka besar, kita sebut aja big number. Kita singkat BN ya teman-teman, big number, angka besar. Kemudian untuk memisahkan angka besar dan angka kecil, kita sebut aja SN. SN itu small number. Nah, jadi big number sama small number itu dipisahkan pakai N. Pertanyaannya, apa itu small number? Small number itu teman-teman mulai dari puluhan ke satuan. Nah, itu angka kecil ya. Jadi puluhan dan satuan itu angka kecil. Sementara untuk big number itu mulai dari ratusan, ribuan, jutaan sampai ke atas itu big number. Nah, nanti teman-teman ketika ada big number ketemu sama small number itu dipisahkan pakai N boleh. Contoh tadi ada 550. Kalau teman-teman identifikasi dari 500 dan 50 ini mana angka besar, mana angka kecil? 500 angka besar, 50 angka kecil. Oke, 500 angka besar, 50 angka kecil. Dan N kita letakkan di tengah-tengah. Berarti 550 cara bacanya. 5,550. Oke, 550. Bagaimana dengan ordinal? Kalau ada TH-nya, boleh nggak? Boleh, langsung aja. Tapi konsepnya sama. Berarti gimana kalau ke 550 cara bacanya berarti? 100. Oke, 50th atau 50th? 50. Oke. 550th. Nah, walaupun terjadi di angka lebih besar, misalnya anggaplah 1.293.671. Teman-teman identifikasi aja mana angka besar, angka kecil. 1 juta ini angka besar. Ratusan ini juga angka besar. Jadi angka besar sama angka besar teman-teman nggak perlu pakai N ya, karena dia sama gitu. Kemudian di sini 200 sama 93 puluhan ini angka kecil. Teman-teman bisa letakkan N di sini.
Nah, di sini juga 600. 600 ratusan itu angka besar, 71 puluhan itu angka kecil. Teman-teman juga bisa letakkan N di sini. Berarti 1.293.671 bisa 1,293,691. Nah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman peletakannya. Oke, terjawab Bro Husni? Alright, terjawab ya. Mana Bro Husni? Thank you, Bro Al. Oke, Tapi sama-sama. itu dua-duanya bisa di British maupun American. British, itu American, Zimbabwe, Indian, semuanya boleh itu. Boleh. Boleh Bro Husni. Boleh dua-duanya. N itu boleh dua-duanya ya teman-teman. Oke, itu dia untuk cara penyebutan pecahan. Oh ya, masih ada satu lagi teman-teman. Ketika ada pecahan campuran, misalnya kayak 1/2. Untuk cara bacanya, yang di sini teman-teman sama aja kayak tadi. Sementara yang di sini teman-teman itu teman-teman baca pakai angka kardinal. 1 dalam kardinal ya 1. Kemudian dari yang di sini dan ke sini teman-teman pisahkan pakai N. Berarti 1/2 cara bacanya adalah 1 and 1 second. Oke, 1 1/2. That's right. Nah, 1 1/2. oke, bisa juga pakai a half. Misalnya teman-teman mau bilang 2/7/3, berarti cara bacanya 2 Oke, 2 7/3. Nice. 6/2/4 berarti 6 Oke, 6 2/4. That's right. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk cara bacanya. 6 2/4. Nah, itu dia teman-teman untuk cara pelafalan angka dalam bahasa Inggris. Gimana? Mudah bukan? Yes. Easy. If we Oke. know. Easy, right? Nah, Maybe teman-teman, easy. kalau easy, nanti teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman, nanti bakal saya kasih soal ya. Soal-soal. Wow. Jawabannya kirim aja di grup teman-teman untuk soal-soalnya. Nanti ada sekitar 6.751 soal. Teman nanti Masya Allah. Amazing. Lihat aja. Saya resign aja deh. Keluar dari grup. Oke, nanti teman-teman jawabnya boleh kirim ke grup aja ya, biar teman-teman kita Oke. saling belajar sama jawaban teman-teman yang lain, gak apa-apa. Oke, kemudian penyampaian selanjutnya, teman-teman besok itu kita ini ya pertemuan keempat, dan untuk pertemuan keempat ini kita nanti adakan simulasi breakout room. Jadi teman-teman mohon bisa lebih siap untuk pertemuan besok. Dan untuk topik pertama di breakout room simulation besok kita nggak yang gimana-gimana dulu ya teman-teman. Kita nanti saling mengakrabkan diri aja, saling berkenalan. Jadi teman-teman tolong persiapkan diri teman-teman, review lagi materi-materi cara berkenalan, cara memperkenalkan diri, apa aja yang disebutkan, cara menyebutkannya kayak gimana, bahasa Inggrisnya gimana. Teman-teman dipelajari lagi. Besok teman-teman praktekkan di breakout room, saling berkenalan sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman juga punya pertanyaan setelah temannya yang lain memperkenalkan diri, teman-teman juga udah pelajari cara bertanyanya. Cara bertanyanya gimana? Udah kita pelajari. Nah, jadi disiapkan besok. Kemudian teman-teman mungkin bisa lebih mempersiapkan diri. Besok teman-teman mungkin boleh menyalakan kamera ya. Karena di breakout room mungkin teman-teman biar suasana lebih hidup, lebih asik teman-teman. Saya pengen teman-teman menyalakan kamera. Buat yang gak nyalain kamera nanti saya kick keluar angkasa gitu ya ke mana. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Dan nggak ada lagi alasan kayak sorry bro, nggak bisa nyalain kamera, saya nggak pakai jilbab. Lah, bro kan cowok, ngapain pakai jilbab? Nah, jadi teman-teman nyalakan kamera nggak ada alasan. Kalaupun nggak nyalain kamera ya udah nanti saya kick keluar angkasa. Ya, disiapkan teman-teman untuk besok mulai dari jaringannya, tempat belajarnya lebih kondusif. Jangan sampai teman-teman nanti belajar di belakang ada orang jual ayam gitu ya. Ayam. Nanti kurang kondusif nanti. Oke, itu aja teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Kita tutup sekian. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bilang speaking partner, teman-teman semua nyalakan mikrofon bilang we are the best partner.
The last I say, speaking partner. We are The best. Bye-bye. Thank you, bro. Have a You, nice bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Anytime, guys. Thank you, bro. Thank you, Thank you, bro. everyone. Good night. Good night, Thank you, everyone. Have a nice dream. Have a nice night, Nice everyone. dream. Thank you, bro. Thank you, Sis Bibi. Thank you, Bro Al. Ya, Bro Hundi sini. Tutup aja langsung. Ini gak ada yang tidur lagi ya. Ada. Oke, saya tutup ya semuanya. Thank Teman-teman you. mau ditutup Zoom-nya atau teman-teman lebih milih ditutup usianya? Zoom-nya aja ya, Zoom-nya aja ya, Zoom-nya. Oke. Bye. Kalau tutup Asia sama Bro Al. Oke, saya tutup. Thank you guys. Bye-bye. Thank you.